resmi jadi Raja Hat-trick. Cristiano Ronaldo dimainkan sebagai starter pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup A ketika melawan Luxembourg. Bertanding di Estadio do Algarve, Ronaldo tampil begitu beringas dengan mencetakkan hat-trick dan membantu timnas Portugal menang 5-0 atas lawannya tersebut. Tambahan 3 poin dari laga ini mengantarkan Portugal ke peringkat kedua grup A dengan koleksi 16 poin dari 6 laga. Mereka cuma berselisih 1 angka dari Serbia yang sudah memainkan 7 pertandingan. Khusus bagi Ronaldo, torehan 3 golnya tersebut menjadi yang ke-10 ia ciptakan sekaligus, membuat dirinya berstatus sebagai pemain dengan jumlah hat-trick terbanyak di ajang internasional. Secara keseluruhan, Ronaldo sudah mengoleksi 58 hat-trick sepanjang karir sepak bolanya di level klub maupun di level timnas. Jika dibandingkan dengan rival abadinya yakni Lionel Messi, Ronaldo masih unggul dari Messi yang hanya mampu mencetakkan 55 hat-trick. Susul Jerman, Denmark juga dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Denmark menjadi tim Eropa kedua yang memastikan kelolosan ke putaran final Piala Dunia 2022 usai berhasil mengandaskan Austria dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal yang diciptakan oleh Joachim Mahle pada menit ke-53 sudah cukup membuat Denmark meraih poin penuh sekaligus mempertegas dominasi mereka di babak kualifikasi itu. Dari 8 kali bermain, Denmark mencatatkan rekor yang sempurna, yakni meraih 8 kemenangan dengan total mencetakkan 27 gol dan tanpa kebobolan sama sekali. Tim dinamit pun kokoh bertengger di puncak klasemen dari grup F. Catatan sempurna Denmark ini membuat tim asuhan Kasper berhak mendapatkan 1 jatah ke putaran final Piala Dunia 2022 dengan statusnya sebagai juara grup F zona Eropa. Denmark menjadi tim yang kedua yang memastikan lolos ke babak kualifikasi setelah sehari sebelumnya Jerman sudah terlebih dahulu meraih tiket ke Qatar pada tahun mendatang. Kabar buruk bagi Liverpool, Diogo Jota cedera saat gabung dengan Portugal. Raksasa Liga Inggris Liverpool mendapatkan kabar buruk dengan cederanya sang bintang Portugal yakni Diogo Jota. Hal tersebut diungkapkan oleh sang pelatih Portugal yakni Fernando Santos. Pekan lalu Jota mengalami benturan di sesi latihan. Penyerang berusia 24 tahun itu terpaksa harus absen kalau Portugal berhadapan dengan Qatar dalam laga persahabatan internasional. Terakhir, Jota memang masih mengikuti sesi latihan bersama Portugal. Namun ex-pemain Wolverhampton itu berlatih sendirian dan terpisah dari rekan-rekan setimnya. Santos pun mengakui bahwa Jota kini dipulangkan ke Liverpool lebih cepat dari jadwal karena tidak bisa diturunkan saat melawan Luxembourg tadi malam. Gareth Southgate tunda pembicaraan kontrak dengan FA. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate akan mengadakan pembicaraan dengan FA dalam beberapa pekan ke depan untuk membahas soal kontrak yang baru. Kontrak Gareth Southgate saat ini akan berakhir pada akhir putaran final Piala Dunia di Qatar nanti, atau tepatnya pada Desember tahun mendatang. FA ingin dia menandatangani kontrak yang baru setelah dia membawa Inggris ke semifinal Piala Dunia 2018 dan juga final Euro 2020 pada musim panas ini. Namun Southgate ingin menyelesaikan misinya terlebih dahulu untuk mengantarkan Inggris menggenggam tiket menuju Qatar. Ia mengatakan setelah Euro 2020 ada banyak emosi dan perasaan. Dia juga merasakan kelelahan setelah melalui turnamen besar seperti itu. Inggris diperkirakan memastikan tiket ke Qatar pada bulan depan saat jeda internasional berikutnya. Southgate menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun ketika ia ditunjuk sebagai manajer Inggris pada November 2016 yang lalu. Dan setelah Piala Dunia 2018, ia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun lagi. Newcastle United harus bayar 3 kali lipat jika pecat pelatihnya. Kelanjutan masa depan Steve Bruce di Newcastle United sedang dipertanyakan. Sky Sport melaporkan bahwa Steve Bruce akan dipecat pada pekan ini. Steve Bruce diketahui sudah bertemu dengan direktur Newcastle United yakni Amanda Staveley pada awal pekan kemarin. Dalam pertemuan singkat itu, keduanya tak membicarakan soal kelanjutan masa depan sang pelatih. Namun andaikan Steve Bruce benar-benar didepak, setidaknya ia mendapatkan kompensasi yang cukup layak. Newcastle United dilaporkan harus membayar sebesar 8 juta pounds kepada Steve Bruce jika memutuskan untuk memecatnya.
Jumlah itu nyaris 3 kali lipat dari gajinya per musim, yang menurut laporan Express pada tahun lalu hanya mencapai 2,75 juta pound saja. Musim ini seharusnya menjadi tahun ketiga bagi Steve Bruce menjadi manajer Newcastle United setelah ditunjuk pada tahun 2019 yang lalu. Selama ditangani oleh ex-pemain Manchester United itu, Newcastle United cuma bisa finish di papan tengah, tepatnya pada urutan ke-13 di tahun 2019-2020 dan posisi 12 di tahun berikutnya. Robert Lewandowski ngebet ingin menangkan Ballon d'Or tahun ini. Penyerang Bayern Munchen Robert Lewandowski sangat ingin memenangkan Ballon d'Or pada tahun ini. Dia berharap performa dan prestasinya pada musim yang lalu cukup untuk menjadikannya seorang pemenang. Kapten timnas Polandia ini yakin bahwa kesuksesannya musim lalu bisa mengantarkannya pada titel tersebut. Pemain Polandia tersebut memang sudah merebut banyak gelar selama beberapa musim ini. Diketahui pada musim yang lalu, dia meraih gelar Liga Jerman, Piala Super Eropa, dan juga Piala Dunia antar klub. Selain itu, Lewandowski juga memecahkan gol terbanyak dalam satu musim Liga Jerman dengan torehan 41 gol. Dia menganggap hal tersebut layak menjadi pertimbangan agar dirinya bisa menjadi pemenang Ballon d'Or tahun ini. Kemungkinan untuk memenangkan Ballon d'Or sangat berarti dan membuat saya bangga. Jika melihat segala raihan saya tidak hanya tahun ini, tetapi juga musim lalu saya telah memenangkan banyak titel dan juga banyak gol, tutur Lewandowski dalam sebuah wawancara. Manchester United siap jual murah Jesse Lingard di bulan Januari. Lingard sudah menunjukkan kualitasnya dengan mencetakkan gol dalam beberapa penampilan terakhir ini bersama Manchester United. Namun itu tidak cukup membuat Solskjaer mau memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Dan jika ini terus berlanjut, maka Lingard memastikan diri untuk memilih hengkang saja. Dan kalau sampai itu terjadi, Manchester United lebih memilih menjualnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Manchester United tahu bahwa posisinya sama sekali tidak menguntungkan kalau Lingard sampai tidak memperpanjang kontraknya. Oleh karenanya, mereka dikabarkan bersedia melepas Lingard dengan harga yang murah. Dilansir dari Mirror, Manchester United cuma mematok harga sebesar 15 juta pound saja untuk Jesse Lingard. Harga ini tentunya sangat menurun jika dibandingkan pada musim panas kemarin, di mana Manchester United memasang harga sebesar 25 juta pounds untuk Jesse Lingard. Lorenzo Insigne masuk daftar belanja milik Manchester United. Insigne merupakan salah satu pemain kunci di skuad Napoli. Ia sudah menjadi andalan di lini serang Partenope dalam 5 tahun terakhir. Saat ini ada banyak spekulasi terkait masa depan dari Insigne. Ini disebabkan sang winger akan menyudahi masa baktinya di Napoli pada tahun 2022 nanti. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Insigne berpotensi berkarir di Inggris karena diketahui Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Sang winger sudah terbukti jadi pemain pembeda di Napoli. Kemampuannya juga masih belum menurun meski usianya sudah menginjak kepala 3. Jadi Solskjaer menilai bahwa Insigne bakal menjadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini serang mereka. Manchester United bukan satu-satunya tim yang meminati jasa dari Insigne. Inter Milan, Chelsea, dan Arsenal juga dilaporkan berminat kepada pemain timnas Italia tersebut. Juventus coba daratkan Bernardo Silva. Sejauh ini Allegri masih kesulitan untuk membuat performa Juventus menjadi stabil. Jadi Allegri berencana untuk memperkuat timnya pada musim dingin nanti. Dan menukil dari Calciomer 1, Allegri mengarahkan radarnya menuju Inggris. Ia diketahui berencana untuk merekrut Bernardo Silva dari Manchester City. Allegri menilai salah satu masalah Juventus saat ini adalah mereka kekurangan kreativitas di lini tengah. Itulah mengapa Bernardo Silva dinilai bisa memecahkan masalah tersebut. Karena Silva merupakan salah satu playmaker top yang dimiliki Manchester City. Selain itu, Silva juga bisa bermain di posisi sayap, sehingga ia dinilai bakal berguna untuk Juventus ke depannya. Menurut laporan itu, Juventus akan mencoba mendatangkan Silva di bulan Januari ini. Juventus berencana untuk meminjamnya terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Sayangnya Liverpool, Arsenal juga kejar Marco Asensio.
Asensio merupakan salah satu pemain muda andalan dari Real Madrid. Namun 2 musim terakhir performanya menurun drastis akibat cedera lutut parah yang ia sempat alami. Asensio pun dirumorkan tidak betah dengan situasi yang ia dapatkan kini, sehingga ia dikabarkan ingin pergi meninggalkan Real Madrid. Liverpool dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa dari Asensio. Namun laporan dari Daily Star mengklaim bahwa Arsenal juga siap berburu tanda tangan sang pemain asal Spanyol tersebut. Arsenal membutuhkan jasa Asensio untuk memperkuat lini serang mereka. Mikel Arteta merasa Arsenal kekurangan winger berkualitas, sehingga Arteta ingin mendatangkan pemain Real Madrid tersebut. Menurut laporan, Arsenal akan mencoba mendatangkan Asensio di bulan Januari nanti, tetapi mereka tidak langsung membeli sang winger. Arsenal berencana meminjamnya terlebih dahulu selama setengah musim. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.